I'm like Beethoven with the bass on it. Mid-class kids who went pop. Deaf to the hater won't stop. Let's talk key scales won't drop. You don't even need a scale to know I'm on. Hey, Billiard. I got so much more. Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ayo kita mulai pelajaran hari ini. Apakah kalian pernah melihat kucing? Seekor kucing betina bisa beranak loh. Dan sama seperti manusia, anak-anak kucing menyusu pada induknya. Sama seperti manusia juga, kucing tumbuh membesar. Bulunya yang tipis bertambah tebal. Anak kucing tumbuh menjadi kucing remaja. Lalu, kucing remaja tumbuh menjadi kucing dewasa. Sekarang, coba kalian lihat ayam betina. Kalau tadi kucing beranak, ayam betina dapat bertelur. Setelah dierami, telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Dari 2 contoh hewan tadi, kalian dapat mengetahui bahwa hewan ada yang beranak dan bertelur. Nah, sekarang coba kalian berikan contoh hewan yang beranak dan hewan yang bertelur. Hewan yang beranak misalnya gajah, kambing, dan sapi. Hewan yang bertelur misalnya burung, itik, dan angsa. Setelah kita mengetahui perkembangan pada hewan, sekarang ayo kita pelajari perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan bisa berkembang dari biji. Ada juga tumbuhan yang tumbuh dari batang. Coba kalian tebak, tumbuhan apa saja yang tumbuh dari biji? Tanaman yang tumbuh dari biji misalnya jambu, mangga, manggis, dan rambutan. Ini adalah perkembangan dari biji sampai tumbuhan yang besar. Biji yang ditanam tumbuh menjadi tunas dan akar. Tunas tumbuh menjadi batang dan daun. Selanjutnya, makin lama, daun bertambah banyak dan batang semakin tinggi. Hewan dan tumbuhan memiliki manfaat bagi manusia. Apa saja contoh hewan yang menguntungkan? Hewan yang menguntungkan misalnya ayam, sapi, burung hantu, dan lebah. Contohnya, ayam bisa kita makan daging dan telurnya. Kemudian, contoh lainnya sapi. Sapi bisa kita manfaatkan dagingnya. Ayam dan sapi dapat memenuhi kebutuhan gizi kita karena mengandung protein yang tinggi. Contoh hewan lain yang bermanfaat bagi manusia adalah burung hantu. Apa ya manfaatnya? Burung hantu bisa dimanfaatkan petani untuk menangkap tikus sebagai hama di sawah dan perkebunan. Hewan yang bermanfaat lainnya adalah lebah. Meski kecil, lebah banyak manfaatnya. Lebah menghasilkan madu. Madu banyak dimanfaatkan manusia menjadi obat dan untuk menjaga kesehatan. Hewan apa lagi ya yang bermanfaat bagi manusia? Coba kalian tebak. Kalian tahu
Hewan apa yang dapat membuat bendungan? Ya, benar. Berang-berang. Berang-berang adalah ahli bendungan. Kelebihan yang diberikan Tuhan pada berang-berang dapat ditiru oleh manusia. Kalian pernah melihat tokek? Di rumah-rumah sering ada tokek. Dia sering bersuara dalam waktu tertentu. Selain itu, kaki tokek bisa menempel di dinding dengan kuat. Kemampuan tokek untuk menempel pada dinding menginspirasi manusia untuk membuat teknologi selotip tokek. Selotip itu terdiri atas bahan yang ditutupi dengan rambut nanoskopik. Selotip tokek ini ternyata mampu menahan berat manusia. Hewan apa saja ya yang merugikan manusia? Contoh hewan yang merugikan misalnya nyamuk, lalat, dan tikus. Mengapa sih mereka bisa merugikan? Nyamuk bisa menggigit kita dan menghisap darah kita. Nyamuk menyebabkan penyakit demam berdarah dan malaria. Selanjutnya, lalat. Lalat sering hinggap di sampah dan tempat-tempat kotor. Kalau hinggap di makanan, dia menyebarkan bakteri. Makanan yang sudah dihinggapi lalat, jika kita makan, maka perut kita akan sakit. Hewan lain yang dapat merugikan kita adalah tikus. Tikus memang nakal. Dia sering mencuri makanan kita. Karena itu, makanan harus disimpan di tempat yang bersih dan aman. Selain itu, tikus juga membawa penyakit pes yang berbahaya bagi kita. Penyakit pes ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini ada pada kutu, dan kutu itu menumpang hidup di tubuh tikus. Saat menggigit dan menghisap darah tikus, kutu mengeluarkan penyakit. Selanjutnya, mari kita pelajari manfaat dari tanaman. Tidak hanya hewan yang bermanfaat, tumbuhan juga banyak bermanfaat bagi kita. Contohnya, pohon padi, mangga, mawar, dan tebu. Padi menjadi makanan sumber tenaga kita. Padi menjadi sumber makanan pokok terbesar di negara kita. Selanjutnya, buah mangga. Buah mangga rasanya manis. Selain itu, mengandung vitamin A, vitamin C, dan beta karoten, sehingga dapat menyehatkan tubuh kita. Bunga mawar selain sedap dipandang, baunya juga harum. Karena baunya yang harum, bunga mawar bisa diekstrak menjadi obat, aromaterapi, dan berbagai produk kosmetik. Pasti kalian tahu gula. Gula rasanya manis. Namun, apakah kamu tahu gula terbuat dari apa? Gula terbuat dari tanaman yang bernama tebu. Tanaman yang bermanfaat lainnya ialah bunga teratai. Coba perhatikan bunga teratai. Meski hidup di air, kenapa ya daunnya tidak membusuk?
Hal itu dikarenakan daun teratai merupakan model permukaan hidrofoam. Daun teratai ditutupi oleh permukaan kasar yang memiliki tonjolan-tonjolan berlilin, yang menyebabkan air membentuk gumpalan dan tergelincir jatuh dari daun. Ini menginspirasi kita untuk membuat zat pelapis eksterior, pakaian militer, spray, atau selimut yang tahan air. Menakjubkan ya tanaman tadi. Ternyata ada juga loh tumbuhan yang merugikan. Tumbuhan yang merugikan itu disebut benalu. Apa sih benalu? Benalu hidup menumpang pada pohon lain dan mencuri makanan tumbuhan yang dia tumpangi. Lama-kelamaan, tumbuhan yang ditumpanginya akan kurus dan mati. Sekarang, mari kita pelajari tempat hidup hewan dan tumbuhan. Manusia tinggal di rumah. Rumah berada di daratan. Kalau hewan dan tumbuhan hidup, keduanya tinggal di mana ya? Tempat hidup hewan dan tumbuhan berbeda-beda. Hewan ada yang hidup di darat dan air. Ada juga hewan yang hidup di keduanya. Hewan yang hidup di darat diantaranya kelinci, jerapah, badak, dan masih banyak lagi. Ada juga hewan yang hidup di air, misalnya paus, udang, hiu, dan berbagai jenis ikan lainnya. Ternyata ada hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contohnya, katak dan salamander. Setelah kita mempelajari tempat hidup hewan, mari kita pelajari tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat hidup di darat, air, atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan yang hidup di darat, misalnya pohon cemara, mangga, kelapa, dan masih banyak lagi. Sedangkan tumbuhan yang hidup di air, misalnya teratai, bakau, ecing gondok, dan kangkung. Ada juga tumbuhan yang menempel pada tanaman lain, seperti anggrek, benalu, dan tali putri. Sekarang, kita sudah mengetahui perkembangan, manfaat, dan kerugian, serta tempat hidup hewan dan tumbuhan. Eits, sebelum selesai benar nih, yuk kita nikmati closingan dulu.